Kali ini saya akan menjelaskan teori bab 16 mengenai database trigger. Tujuan pembelajaran memahami macam-macam tipe trigger, memahami trigger dan penggunaannya, dapat membuat database trigger, memahami database trigger yang dapat mengaktifkan sebuah aturan, menghapus database trigger. Pendahuluan, trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan table view, skema atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Kemudian database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan ada kalanya tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Yang mana application masukkan insert to employees, kemudian dicek oleh trigger. Komponen dari sebuah trigger adalah 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, after, dan instead of. Before, trigger dijalankan sebelum DML event pada label. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh, update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlalu untuk semua komponen pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement. Trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali, meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Contoh penggunaan trigger. Contoh berikut akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal, diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut: insert into department ID, department name, location ID, value 400, consulating 140. Contoh penggunaan trigger. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Ini before statement trigger, before row trigger, after row trigger, after statement trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel multi-row, misal update employees, set salary sama dengan salary kali 1.1, where department ID sama dengan 30. Contoh penggunaan trigger. DML statement trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat DML statement trigger. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3, on table name, trigger body.
Berikut contoh pembuatan DML statement trigger. Itu adalah contoh pembuatan trigger DML statement trigger. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar kerja sebagai berikut. Insert into employee dengan parameter employee ID, last name, first name, email, year date, job ID, salary, department ID, value 300, Smith, Rob, RA Smith, Cisdate, IT program 450, 4560. Perintah tersebut akan memberikan pesan kesalahan sebagai berikut karena masukannya di luar jam kerja. Mengombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan pada sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, interesting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Contohnya ini, before insert or update on employees, begin if to charge system day in Saturday and Sunday, or to charge system date 24 not between 08 and 18, then if deleting then rise application error, else if inserting then, else is updating salary, else dan lain. Jika ini contoh pesan error jika masukannya selain dari hari, jika masukannya pada hari Sabtu dan Minggu. Raw trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat raw trigger. Create or replace trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on table name, referencing old as old, new as new for each row when condition trigger body. Contoh berikut akan dibuat raw trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan at press and ADVP serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Create or replace trigger restrict salary before insert or update of salary on employees or each row begin if not new job ID in at press and at VP and new salary lebih besar 15.000 dan res application error bla 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 and if and. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan tampil pesan kesalahan update employees set salary 15.500 when last name sama dengan Russell. Menggunakan old dan new qualifier pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix titik 2 untuk menyatakan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix. Row trigger akan menurunkan untuk unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Create or replace trigger audit employee values after delete or insert or update on employees
For each row, begin insert into audit employee table username, timestamp, ID, old last name, new last name, old title, new title, old salary, new salary. Value user is date, old employee ID, old last name, new last name, old job ID, new job ID, old salary, new salary. Untuk memeriksa hasil dari pemotongan trigger di atas, memberikan segmen berikut. Contohnya maka update hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan rekod perubahan pada tabel audit EMP table sebagai hasil dari operasi trigger. Select username timestamp from audit employee table. Menggantikan clause with pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan clause when. Berikut ini akan dibuat trigger tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Ini salah contohnya. Create or replace trigger deferred commission PCT before insert up or update all salary on employees. For each row when new job ID sama dengan SRF, begin if inserting then new commission PCT sama dengan else old commission PCT is null, then new commission PCT sama dengan null, else new commission PCT sama dengan old commission PCT plus 0,05, and if and compile. Penggunaan clause with pada trigger. Pada clause when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapatkan pesan kesalahan sebagai berikut. Berikut ini perintah-perintah umum untuk digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger, gunakan perintah alter trigger, trigger name, disable, enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlalu untuk sebuah tabel, gunakan perintah alter tabel, name, disable, or enable all. Untuk melakukan komisi ulang sebuah trigger, gunakan perintah alter trigger, trigger name, compile. Untuk menghapus trigger dari database, gunakan perintah drop trigger, trigger name. Catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Kita akan memasuki latihan soal. Soal pertama, perubahan pada data hanya diperbolehkan selama jam kerja dari jam 8.45 sampai jam 17.30 dari Senin hingga Jumat. Buat storage prosedur dengan nama secure DML untuk mencegah DML statement dijalankan di luar dari jam kerja dengan menempatkan pesan perubahan pada data hanya diperlukan hanya pada jam kerja. Soal pertama, perubahan pada data hanya diperbolehkan selama jam kerja jam 8.45 pagi sampai jam 17.30 dari Senin hingga Jumat. Buat storage prosedur dengan nama secure DML untuk mencegah DML statement dijalankan di luar jam kerja dengan melakukan pesan perubahan pada data hanya diperbolehkan hanya. Mari kita coba. Nah, update on employees.
kerja sistem lebih delapan juta perlu 17 application error yang berasal kita hanya dapat nilai pada jumlah kita gunakan maka trigger akan terbuat. Kemudian kalau terbuat statement trigger pada tabel cek untuk mengambil prosedur di atas. Kita coba. Update employees selalu dengan status guru dan employee ID dengan coba akan muncul perubahan data hanya boleh dilakukan antara jam 8 5 sampai jam setengah 6, maka masukannya lebih dari ketukan maka kita akan muncul. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya aksi yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.